Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utawi rukun kang kaping papat. Utawi rukun kang kaping papat qiraatul Fatihati iku maca Fatihah. Qiraatul Fatihati iku maca surat Fatihah au badaliha atau penggantinya Fatihah. Liman bagi wong lam yahfad kang ora hafal sapa man ha ing Fatihah. Lam yahfad kang ora hafal sapa man ha ing Fatihah. Fardon iku fardh. Kanat ono as-sholatu opo solat au naflan atau sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafat bismillahirrahmanirrahim. Ayatun iku satu ayat minha sangking Fatihah. Ayatun iku satu ayat minha sangking Fatihah. Kamilatun kang sempurna opo ayat. Waman utawi sapa wong askoto iku lamun menggugurkan sapa man. Menggugurkan minal Fatihati sangking Fatihah, sangking surat Fatihah harfan ing satu huruf. Au tasdidatan atau menggugurkan tasdid. Au abdallah utawa mengganti sapa wong atau mengganti sapa wong harfan ing satu huruf minha sangking Fatihah. Harfan ing satu huruf minha sangking Fatihah biharfin kalawan huruf yang lain. Lam taswih mongko tidak sah qiraatuhu opo membaca harfan atau qiraatuhu opo bacanya wong. Ya, yang pas qiraatuhu opo bacanya wong. Wala sholatuhu wala lan tidak sah sholatuhu opo sholati wong. Inta amadah lamun sengaja sapa wong. Wa illah lamun tidak sengaja. Wa illah lamun tidak sengaja wajibah mungko wajib alaihi atas wong. Wajibah mungko wajib alaihi atas wong. I'adatul qiraati opo mengulangi bacaan Fatihah. Wa yajibu lan wajib tartibuha opo meruntut tartibuha opo meruntut Fatihah. Bi an yaqra'ah ayatiha bi an yaqra'a kalawan yento maca sapa wong ayatiha ing pira-pira ayatnya Fatihah. Ala nazbiha atas susunan ala nazmiha atas susunannya Fatihah al-ma'ruf yang diketahui opo nadom. Al-ma'rufih yang diketahui opo nadom. Wa yajibu lan wajib aidon halimanih muwalatuha opo muwalatuha opo nyambungnya Fatihah. Muwalah artinya bi an yaswila kalawan yento nyambung ba'du kalimatiha opo sebagian kalimatnya Fatihah. Bi an yaswila kalawan yento nyambung ba'du kalimatiha opo sebagian kalimatnya Fatihah bi ba'din kalawan sebagian yang lain. Min ghairi faslin min ghairi faslin sangkeng selain pemisah.
illa biqadri tanafusi, kecuali kalawan kadarnya bernafas. Illa biqadri tanafusi, kecuali kalawan kadarnya bernafas. Fa in takhallalah, mongko lamun nyela-nyela, mongko lamun nyela-nyela al-zikru opo zikir, baina muwalatiha ing dalam antarane nyambungnya Fatihah, mongko qata'ah mongko memutus opo takhallul, qata'ah mongko memutus opo takhallul ha ing Fatihah, illa an yata'allaqa, kecuali yento berhubungan az-zikru opo zikir bimaslahati sholati, kalawan maslahnya sholat, kata minil makmumi, seperti membaca aminnya makmum, fi asna'i fatihati, ing dalam pertengahan Fatihahnya makmum, li qiraati imamhi, korona membaca Fatihah imamnya makmum. Fa innahu mongko sa'tuhuni zikir yang ada maslahat, la yaqta'ul muwalata, la yaqta'u itu tidak memutus opo zikir al muwala ing cepat-cepat. Wa man utawi sapa wong jahilah iku lamun tidak ngerti sapa man, zaman sekarang ada yang enggak hafal Fatihah, tidak ngerti, tidak hafal al-Fatihah ing Fatihah, wa ta'adzarat dan dianggap uzur atau sulit opo Fatihah, wa ta'adzarat lang sulit sulit opo Fatihah, alahi atas man, sulit li adami muallimin karena tidak adanya yang ngajar, karena tidak ada yang ngajar. Masalah kalawan contoh, tapi wa asanah ghairah, wa asanah lan bisa sopoman, wa asanah lan bisa sopoman ghairah ing selain Fatihah, minal Qur'an saking Al-Qur'an. Wajabah mongko wajib, wajabah mongko wajib, alaihi atas wong sab'u ayatin opo pitu piro ayat, mutawaliyatin kang nyambung, mutawaliyatin kang nyambung, iwadon hale menjadi pengganti, iwadon hale menjadi pengganti anil Fatihati saking Fatihah, au mutafarriqatin atau pisah-pisah opo ayat. Oleh karena itu fa in ajaza mongko lamun tidak mampu sapa wong, mongko lamun tidak bisa sapa wong anil Qur'an saking Al-Qur'an, ata mongko nekaaken sapa wong, ata mongko nekaaken sapa wong bizikrin kalawan zikir, badalan hale menjadi pengganti, badalan hale menjadi pengganti anha sangkeng Fatihah, bihaitsula yang kusu kalawan sekiranya tidak berkurang opo zikir,
kalawan sekiranya tidak berkurang opo zikir an hurufnya sangking piro-piro hurufnya Fatihah. Oleh karena itu fa ilam yuhsin mongko lamun tidak bisa sapa wong. Fa ilam yuhsin mongko lamun tidak bisa sapa wong Qur'anan ing Al-Qur'an. Wala lan tidak bisa zikron ing zikir. Wala lan tidak bisa zikron ing zikir. Waqafa qadral Fatihah. Waqafa mongko mandek sapa wong atau berdiam. Waqafa mongko mandek sapa wong atau berdiam qadral Fatihati ing dalam sekiranya ing dalam kadarnya Fatihah. Ing dalam kadarnya Fatihah. Tapi nggak bisa diterjemah. Diterjemah dengan menyebut nggak boleh. Wa fi ba'din nusakhilan ing dalam sebagian piro-piro catatan. Wa qiraatul Fatihah lan ya. Wa fi ba'din nusakhilan iku khabar muqaddamnya. Lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan utawi wa qiraatul Fatihah utawi lafaz wa qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim ing dalam setelah lafaz bismillahirrahmanirrahim wa ya utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun itu satu ayat minha sangkem Fatihah. Yes. Sekilas penjelasannya rukun sholat yang keempat yaitu membaca Fatihah. Atau kalau terpaksa tidak bisa membaca penggantinya Fatihah. Ini kalau memang ada seorang yang memang gak hafal Fatihah. Jadi Fatihah ini adalah rukunnya sholat yang keempat. Paham ya? Kalau hafal. Tapi kalau di zaman sekarang sangat sulit kita menemukan orang tidak hafal Fatihah. Tapi kalau seandainya nggak hafal, harus membaca penggantinya nanti ada di bawah. Baik itu sholat fardhu maupun sholat sunnah yang namanya Fatihah harus dibaca. Basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini satu ayat daripada rangkaian Fatihah. Sehingga ini dalam mazhab Syafi'i. Sehingga seandainya kita sholat Allahu Akbar langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak baca basmalah, yang nggak sah sholatnya dalam mazhab Syafi'i. Karena basmalah ini Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian daripada surat Fatihah, satu ayat dari Fatihah. Paham ya? Tapi bukan berarti kita langsung memvonis, langsung menyalahkan ketika kita mungkin bepergian atau sholat di sebuah masjid, di sebuah mushola langsung seperti ini. Kita nggak boleh menyalahkan. Karena di luar mazhab Syafi'i, seperti Imam Malik umpamanya, basmalah ini bukan daripada bagian daripada Fatihah. Sehingga seandainya setelah takbir langsung hamdalah, alhamdulillah. Nah, bagaimana sah? Sah menurut di luar mazhab Syafi'i. Paham ya? Maka harus punya wawasannya. Wawasan pendek langsung menyalahkan nggak boleh. Wah itu salah, nggak sah. Bukan seperti itu caranya. Kita husnudzan mungkin dia mengikuti mazhab di luar Syafi'i. Apalagi sebenarnya baca tapi nggak dikeraskan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kadang seperti itu. Kedengaran di mic kedengaran. Jadi dibaca tapi nggak keras. Nggak keras seperti ayat-ayat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah umpamanya. Paham ya? Tapi karena kita berpedoman mazhab Syafi'i, otomatis harus dibaca basmalahnya. Kalau tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Paham ya? Dalam Fatihah ini tidak boleh ada satu huruf saja yang dibuang atau digugurkan. Contohnya
Bisa, ada sinnya, langsung bimillah umpamanya. Alhamdulillah langsung apa? Pokok ada yang dibuang satu saja. Atau tasdidnya. Bismillah umpamanya. Al-arwah, terus arroh, tasdidnya nggak dibaca. Maka nggak sah. Atau mengganti huruf dengan huruf yang lain. Jadi kalau seandainya satu saja ada yang dibuang, tidak dibaca. Atau tasdidnya tidak dibaca. Atau diganti dengan huruf yang lain. Sin diganti short. Bismillah umpamanya. Short diganti sin. Ihdinas siratal. Short diganti sin, diganti za umpamanya. Ini abdal harfa miha biharfin, maka lam tasih qiraatu. Ini hanya seputar nggak sah loh. Tidak sah. Nanti ada juga penggantian harokat kalau sudah ngerti maknanya bisa jadi fatal ya, bisa jadi murtad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kafnya fathah, iyyaka diganti kasroh. Itu bisa jadi murtad. Terus berikutnya Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah kalau dia sengaja. Paham ya? Kalau sengaja. Kalau nggak sengaja Ustadz, tidak sengaja ada huruf yang diganti, tidak sengaja ada tasdid yang tidak dibaca, tidak sengaja ada yang dibuang, maka wajib diulangi lagi. Paham ya? Wajib diulangi lagi. Terus dalam Fatihah ini harus tartib. Seperti wudhu, nggak boleh dibalik, yang tengah taruh depan, yang belakang taruh depan atau tengah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini kan nggak tertib, paham ya? Jadi imam mau sok yes, mau variasi, variasi. Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim. Ya nggak sah karena tidak tertib. Paham ya? Terus selain itu harus mualah. Atau mualah harus nyambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok mamanya langsung alhamdulillah dan seterusnya. Nggak boleh. Kalau nggak mualah itu ada pemisah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umpamanya. Ya, pada itu ayat Al-Qur'an. Tapi karena memang tidak ada maslahah yang kembali pada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam umpamanya. Jadi dalam Fatihah semua harus nyambung. Kecuali ya ini ada sebuah zikir yang berkaitan dengan maslahah sholat. Contohnya imamnya sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Baru saya mulai ya. Sebelum imam amin, ghairil, saya baca Fatihah karena agak cepat mungkin ya imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus langsung amin. Padahal saya masih pertengahan baca Fatihah. Masih mendapat satu atau dua ayat. Ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena amin itu sebuah zikir yang memang zikrun muta'alliqun bi maslahati sholat. Zikir yang berkaitan dengan masalah sholat. Paham ya? Kalau tidak ada bisa fatal. Apalagi kalamun ajnabi. Ayat pun harus ada tujuan. Contohnya nanti ada di belakang ya, itu sendiri wis. Kecuali bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Masuk mulai ayat paling pertama sampai paling terakhir tanpa nafas. Ya kalau tarawih mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi pengertian tidak ada pemisah itu kecuali pertama zikir yang ada berkaitan dengan maslahah sholat. Yang kedua kalau memang itu biqadri tanafus. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Jangan dipaksakan wasol semua mulai awal sampai
terakhir. Berikutnya, kalau memang orang itu nggak hafal Fatihah dan memang ta'adzur baginya, artinya ta'adzur, memang dia nggak bisanya karena memang ada faktor, bukan karena lalai. Faktor contohnya dia berada hidup di sebuah tempat yang memang yang ahli agama yang bisa baca sangat sangat minim, bisa dikatakan nggak ada, sehingga nggak hafal dan tidak bisa membaca Fatihah karena memang nggak ada pengajarnya. Pengajar ngajar ada dua. Yang pertama mungkin karena jaraknya ya, jaraknya umpamanya jaraknya ada tapi beda kabupaten umpamanya ya, kalau sini, tapi kalau di daerah lain Fano, di hutannya, maka cerita teman-teman itu kalau ngaji, ini kalau ngaji kadang masuk hutan itu perjalanan 3 jam, itu tanpa dibayar, tanpa ada amplopnya. Kamu kadang jalannya nggak enak dan seterusnya. Nah di sini tes 5 menit nyampe ya. Kalau memang seperti itu, maka ketika ada seorang yang tidak hafal Fatihah karena memang faktor antara lain tidak ada pengajarnya, maka yang dia baca harus membaca 7 ayat. Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Penggantinya 7 ayat. Baik itu nyambung atau pemisah. Qul huwallahu ahad, Allahus shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Ditambah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. 7. Ustaz, Fatihah enggak hafalnya apa? Hafalnya Al-Ikhlas sama apa? Al-Kautsar. Oh ya, itu enggak apa-apa sebagai pengganti. Karena pengganti Fatihah ini sebuah 7 ayat bebas baik nyambung atau tidak. Ini kan tadi Al-Ikhlas ada 4 ditambah Al-Kautsar ada 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Lah sekarang satu pun tidak ada ayat yang dihafal. Fatihah enggak hafal, satu pun ayat enggak hafal. Al-Ikhlas enggak bisa enggak hafal. An-Nas apalagi dan seterusnya. Bagaimana? Maka harus membaca sebuah zikir yang sekiranya hurufnya sama dengan Fatihah. Paham ya? Sekiranya hurufnya sama dengan Fatihah. Ya mungkin contohnya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini nanti digabung. Digabung. Ustadz, Fatihah nggak bisa. Ayat-ayat yang 7 ayat nggak bisa. Dzikir nggak bisa. Bagaimana? Cukup berdiri, meneng kayak patung. Sekiranya lamanya seperti lamanya membaca Fatihah. Cuman sulit zaman sekarang. Oke, ada yang nggak hafal. Nggak hafal bukan karena udzur. Sekarang satu RW itu banyak ustadznya, guru-guru qiraati. Paham ya? Berarti itu bukan faktor udzur wa ta'addarat li adami muallim, enggak. Karena taksir namanya. Apa taksir? Lalai. Karena lalai maka dia berdosa karena tidak mau belajar. Harus mau tidak mau harus bisa dan hafal baca Fatihah. Karena ada pengajarnya tapi dia tidak mau belajar.